94.8 FM Radio Temanggung, sahabat setiamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94.8 FM Radio Temanggung, sahabat setiamu. Selamat siang sahabat RT semuanya, Tukan Dadan, nah semuanya, apa kabarnya di siang hari ini? Semoga sehat dan tentunya kebersamaan siang hari ini akan kita buka ya di hari Senin ya. Diawali dengan dialog siang interaktif di kebersamaan siang hari ini. Dan di kesempatan kali ini sudah datang di studio RTFM tepatnya Senin 11 Mei 2020 ya. Dua narasumber kita dari yang baru saja berbahagia tentu saja, bukan hanya beliau berdua tetapi kita sebagai warga masyarakat Temanggung juga tentunya ya berbahagia dengan satu prestasi yang luar biasa baru saja kita capai bersama tentang penghargaan pembangunan daerah 2020 ya. Dan sudah hadir di studio RTFM bersama Puspa di sini. Yang pertama adalah Bapak Kadin Bapeda Temanggung, Bapak Repto Susilo. Selamat siang Pak Repto. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Repto ya? Alhamdulillah. Semangat selalu yang pasti. Iya. Dan yang kedua ada beliau Bapak Sekretaris Dinas. Kalau tadi bersama Pak Kepala, dan ini lengkap nih alhamdulillah dua-duanya pejabat Bapeda bisa rawuh di siang hari ini di studio RTFM ya Pak. Pak Sekdin ya. Apa kabarnya Pak Dwi Sukarmei? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Tentu saja Rona senyum di wajah beliau berdua ini bisa kita rasakan energinya, tetapi tentu saja juga kita tetap menerapkan protokol kesehatan ya sahabat RTFM untuk kegiatan dialog siang kali ini ya. Dan di siang hari ini tentu saja kita akan banyak mengetahui tentang perbincangan dengan tema pembangunan daerah atau penyampaian penghargaan pembangunan daerah 2020 yang sudah dicapai oleh Kabupaten Temanggung ya. Dan kali ini juga selain di live melalui radio tentu saja 94.8 FM, kita juga live melalui channel YouTube RTFM Radio Temanggung FM. Bisa menyapa mungkin teman-teman yang ada di sana, Pak Dwi, Pak Repta. Ya, halo, assalamualaikum. Iya. Baik, kita ke Pak Repto Susilo dulu. Pak Repto, tentu saja berita membanggakan dan luar biasa membahagiakan oleh masyarakat Temanggung yang dirasakan oleh semuanya di tahun ini tidak lepas dari upaya panjenengan bersama tim tentunya untuk menghasilkan sesuatu yang beda begitu ya Pak ya untuk pembangunan Temanggung di tahun 2020 ini. Nah, apa ini yang menjadi nilai dan juga apa yang menjadi tuangan pemikiran di tahun ini Pak sehingga mendapatkan satu penghargaan yang luar biasa ini Pak Repto? Terima kasih Mbak Puspa. Jadi PPD ini adalah penghargaan pembangunan daerah yang sebenarnya penghargaan ini setiap tahun. Sudah dimulai dari beberapa tahun yang lalu. Terus kita ikuti sebenarnya di 2019 ya, 2019. 2018 kita cek di Jawa Tengah itu kita peringkat 27 dari 35 kabupaten kota. Ya, peringkatnya. Kemudian kami bersama kawan-kawan bekerja sama dengan semua perangkat daerah, dengan semua camat, semua kades bersama-sama satu sepakat bahwa 2019 coba kita inventarisasi di mana kesalahan kita, di mana kekurangan kita, dan lain sebagainya kita benahi. Alhamdulillah di 2019 itu awalnya kita masuk 10 besar Jawa Tengah. Awalnya. Kemudian itu adalah tahap 1. Kemudian tahap 2-nya diberikan kesempatan untuk presentasi dan wawancara di provinsi juga. Dan alhamdulillah 2019 itu peringkat 1 Jawa Tengah. Dari 2 peringkat 27 Allah memberikan rezeki kepada Temanggung peringkat 1. Untuk kategori kabupaten, karena lomba ini adalah dinilai secara nasional, kabupaten sendiri, kota sendiri, dan provinsi sendiri. Nah, otomatis peringkat 1 provinsi ini diberikan kesempatan untuk maju nasional. Tahun 2019 kita mewakili Jawa Tengah untuk kategori kabupaten. Proses 3 tahap, mulai dari pengiriman dokumen, kemudian wawancara, diskusi, paparan, dan diskusi, kemudian kunjungan lapangan. Tiga tahap di tahun 2000 di tingkat pusat ini. Pendek kata, kemudian kita ditetapkan menjadi peringkat 2 terbaik
Peringkat nasional. 2 terbaik, Ya. oke. Kalah yang peringkat 1 adalah Kabupaten Tanah Datar Sumatera. Oke. Kemudian kita peringkat 2 untuk kategori kabupaten. Nah, di 2020 karena kita punya beban untuk mempertahankan minimal gitu, mempertahankan minimal. Inovasi harus bergerak, harus berubah setiap tahun. Kalau 2019 itu kita menjamin 99% hasil musrenbang masuk di dalam APBD, yang 1% milik Allah ini, ya milik Betul Allah. sekali, ya. Jadi 1% itu. Kemudian 2020 ini inovasi kita adalah kita berikan judul Ikat Rajut. Ya. Ikat Rajut. Ikat Rajut. Oke. Inovasi, kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan berkelanjutan. Itu kalau dipanjangkan, tetapi kita singkat menjadi Ikat Rajut. Berarti Ikat Rajut ini menjadi poin plus, nilai plus yang dilihat oleh tim penilai, Nzih. Salah satu, karena yang dinilai tidak hanya inovasinya saja. Oke. Jadi yang dinilai adalah perencanaan pembangunannya, kemudian hasil pembangunan yang sudah dicapai, dan inovasi yang kita sodorkan. Oke, baik. Luar biasa Pak Ripta tadi sudah memberikan informasi yang lengkap kepada kita langsung. Kalau beberapa waktu yang lalu kita hanya live saja melalui kegiatan yang ada di Pendopo, Nzih, tentang kegiatan hal ini. Hari ini kita langsung mendudukkan beliau di sini, beliau berdua. Ini langsung bercerita kepada seluruh masyarakat, terutama pecinta RTFM nih, melalui link kami YouTube Live dan juga studio RTFM, Nzih. Iya, tadi Pak Ripta mengatakan ya bahwa proses ini memang dijalani panjang ya Pak, dan harus berupaya terus untuk mempertahankan, apalagi dan juga tentu saja inovasi yang dilakukan ini tidak lepas dari buah pikir mereka nih, terutama yang luar biasa. Nah ini Pak, untuk sebelum ke nanti ke Pak Ripta lagi, saya ke Pak Dwi ini. Pak Dwi, monggo selaku Sekretaris Dinas Bapeda Kabupaten Temanggung, ini tentu saja tadi proses Ikat Rajut ini untuk tahun 2020 ini sudah dijelaskan oleh beliau Pak Ripto. Kemudian apa nih yang sudah dilalui tentang tadi proses ya, berbagai hal ini tentu saja melalui proses dan akhirnya pencapaian ini sudah dicapai oleh kita semuanya. Nah ini boleh diceritakan nih dari proses awalnya nih Pak Dwi, mungkin merangkum di tahun yang lalu boleh, dan kali ini juga kita ingin mendengarkan langsung nih, monggo silakan. Ya Mbak Mateson, Mbak Puspa, proses dari PPD ini cukup panjang Mbak. Jadi awalnya itu kami diminta dokumen perencanaan pembangunan, yaitu berupa dokumen RKPD untuk tahun 2020. Oke. Ya, dokumen itu diminta oleh Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 24 Januari Mbak, awalnya itu. Itu awal sekali Mbak. Nah, pada waktu seleksi maupun penilaian dokumen, ternyata alhamdulillah dokumen kita masuk 10 besar Mbak. Nah, masuk 10 besar, diumumkan tanggal 3 bulan Februari tahun 2020. Akhirnya kalau sudah masuk 10 besar kita berhak paparan Mbak. Oke. Ya, kebetulan paparan itu ada di Hotel Wujil Ungaran Semarang. Dan kebetulan pula ternyata Bapak Bupati, Bapak Ketua DPRD, Bapak Kepala Bapeda beserta lembaga non-pemerintah lainnya hadir pada waktu paparan tersebut, menyengkuwung bareng tentang apa yang sudah menjadi dokumen RKPD kami. Dipaparkan di depan para dewan juri, baik dari teman-teman dosen maupun dari lembaga lainnya Mbak. Dan berkat doa masyarakat Temanggung semuanya, setelah paparan tanggal 12 bulan Februari itu diumumkanlah Mbak. Ternyata diumumkan Temanggung masih berhak menduduki peringkat pertama Mbak, yaitu tanggal 21 Februari. Dengan ditetapkan Temanggung menjadi peringkat pertama, tentu ini kita berhak mewakili Provinsi Jawa Tengah untuk ke tingkat nasional Mbak. Itu tahap dari provinsi Mbak Puspa. Setelah tahap dari provinsi, kami menerima lagi surat dari Bappenas, yaitu tepatnya tanggal 10 bulan Maret, bulan 3 Maret 2020. Ternyata Kabupaten Temanggung masuk 15 besar.
lagi di tingkat nasional, Mbak. Ya, di tingkat nasional. Dan kami sebetulnya berhak paparan untuk yang kedua di Bappenas Jakarta seharusnya, Mbak. Tapi karena ada COVID-19 ini, akhirnya paparannya di Pendopo Pengayoman, Mbak. Yaitu tanggal 2 bulan April tahun 2020. Kebetulan juga dihadiri oleh Pak Bupati, Bapak Ketua DPRD, Pak Wakil Bupati, maupun Bapak Kepala Bapeda beserta unsur lainnya, Mbak. Ya, dari paparan itu semangat kita memang luar biasa, Mbak Puspa, pada waktu itu. Semangat kita luar biasa karena cita-cita kami naik satu tingkat saja. Karena kemarin juara nasional nomor 2, kepingin kami naik satu tingkat saja. Dan didukung live oleh TV Temanggung maupun radio RTM Temanggung juga. Kami ternyata tanggal 28 April ditetapkan masuk 10 besar nasional. Ya, sesuai dengan SOP yang ada, setelah masuk 10 besar nasional ini, seharusnya ada kunjungan lapangan, Mbak, dari tim Bappenas ke Temanggung. Tapi karena COVID juga, Mbak, situasi dan kondisi karena kunjungan ke lapangan ditiadakan, Mbak. Ya, akhirnya kami diganti membuat semacam video, Mbak. Video ini berisi inovasi ikat rajut tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Repto selaku Kepala Bapeda. Video-video menampilkan 3 hal pokok, yaitu kita mempunyai inovasi dengan lembaga non pemerintah, dari keagamaan, dari unsur manapun, Mbak. Terus dari unsur-unsur pariwisata, yaitu kita tampilkan papringan maupun desa Kledong, Mbak. Setelah paparan tanggal 28 April itu, Mbak, selang 2 hari saja ternyata doa masyarakat Temanggung terkabulkan, Mbak. Kita naik 1 strip, Mbak, yaitu dinobatkan jadi peringkat 1 nasional, Mbak, atau terbaik nasional. Ya, itu Mbak Puspa, kerja keras yang semua pihak, Mbak, kerja keras yang luar biasa dari semua pihak, dan alhamdulillah juga didukung penuh oleh seluruh masyarakat. Tadi dikatakan oleh beliau Pak Dwi bahwa seluruh jajaran juga bahu-membahu, semuanya hadir, semuanya ikut memberikan satu support. Nah, ini kita pengen tahu nih, Pak Repto dan juga Pak Dwi. Pak Repto mungkin bisa menjelaskan tadi kalau proses sudah diberikan informasinya kepada masyarakat tentang proses ini, perjalanan dari dokumen RKPD, kemudian paparan, ada penilaian termasuk yang tadi sampai di terakhir akhirnya menjadi satu pemenang tingkat nasional untuk kabupaten tingkat nasional tentang pembangunan perencanaan bangunan terbaik 2020. Nah, ini tentang ikat rajut ini, Pak Repto. Nah, apa yang menjadi satu poin utama, poin indahnya? Apakah ini ada berkesinambungan semuanya, seimbang? Apakah ada penekanan khusus mungkin di pariwisata, Pak Repto, ataukah ada satu hal yang memang khususkan, dispesialkan tentang program pembangunan di Temanggung tahun ini nih, Pak Repto Desmundi? Monggo, silahkan. Jadi ikat rajut ini kan inovasi kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan berkelanjutan. Akhirnya sebenarnya hal yang paling pokok adalah bagaimana kita berpikir membuat masyarakat, kalau kemiskinan yang dulu merupakan tanggung jawab pemerintah saja, itu kemudian kita sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa kemiskinan ini tanggung jawab bersama, untuk saling bahu-membahu dari sisi apapun. Jadi ada yang secara charity langsung membantu dari lembaga-lembaga kawan-kawan yang ada, misalnya Basnas, kemudian Lazis Muhammadiyah, Lazis Nahdlatul Ulama, Pondok Pesantren, kemudian gabungan gereja-gereja Indonesia, secara bersama-sama ini langsung charity untuk berusaha bagaimana membantu penanganan kemiskinan melalui pendidikan, melalui dan lain sebagainya, ekonomi dan lain sebagainya. Ini langsung charity, bantuan langsung, baik itu rumah maupun pendidikan dan lain sebagainya. Tetapi kemudian ada 2 sisi yang mungkin kemudian ini menjadi salah satu inovasi yang berkelanjutan pula. Yang pertama adalah kita angkat pasar papringan yang merupakan
inovasi dari Kabupaten Temanggung kerjasama pemerintah desa, kawan-kawan anak-anak muda kreatif, kemudian bareng-bareng dengan pemerintah desa dan pemerintah Kabupaten Temanggung kita angkat. Ternyata itu kemudian secara langsung bisa bersentuhan untuk membuat pergerakan ekonomi di desa. Itu yang satu di Pasar Papringan. Walaupun kemudian memang dibuka hanya 1 bulan 2 kali. Memang sengaja dibuka 1 bulan 2 kali untuk biar pengunjung ini kangen untuk datang ke sana, gitu ya. Omsetnya sekarang ternyata 1 kali buka itu 1 hari hanya pagi sekitar jam 6 sampai jam 12 itu lebih dari sekitar 100 juta lebih, gitu ya omsetnya. Berarti pergerakan ekonomi yang luar biasa di situ. Ini Pasar Papringan. Gabungan antara anak-anak muda kreatif, kemudian pemerintah desa didorong oleh support dari pemerintah kabupaten dan bareng-bareng. Kemudian yang kedua ada Kledung. Kledung ini memang kemudian kita berikan semacam label desa wisata Kledung ya. Karena Kledung itu merupakan pintu masuk pendakian Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Sehingga mereka anak-anak muda kreatif di Kledung ini memberikan sesuatu pelayanan maupun peralatan, menyewakan bahkan mau menjual gitu ya, peralatan pendakian. Dan ternyata itu memberikan lapangan pekerjaan yang luar biasa. Di sini contoh terjadi penyerapan. Yang contoh yang sederhana saja, parkir lah itu. Itu kan paling sederhana. Orang mau mendaki, parkir mobil di Kledung, kemudian dia sewa peralatan di situ sehingga ada pergerakan uang yang ada di Kledung, menggerakkan, membuka lapangan kerja pemuda-pemuda Kledung yang tadinya hanya sekedar hobi mendaki gunung, sekarang sudah hobinya tersalurkan tetapi dia menghasilkan uang. Nah, 2 inovasi ini memang kemudian ada etika, ada niatan untuk kita replikasi ke desa lain, tetapi bergantung dengan situasi, kondisi dan potensi yang ada. Tidak harus seperti Papringan, tidak harus seperti Kledung, tetapi tergantung potensinya. Replikasi sudah kita lakukan walaupun belum maksimal, trial and error, masih beberapa lokasi kita coba dan kita evaluasi. Iya, Pak Repto tadi mengatakan bahwa penekanan di sini upayanya banyak hal ya, tadi dari bantuan langsung, charity dari organisasi-organisasi yang ada begitu aja, sangat membantu sekali, masyarakatnya bahu-membahu juga. Pasar Papringan dan Kledung nih Pak, untuk inovasi berkelanjutan yang bisa ditiru juga oleh desa atau wilayah yang lain begitu ya. Nah, mungkin Pak Repto ataupun Pak Dwi bisa membocorkan kepada masyarakat manakah yang sudah dibidik atau mungkin ada satu gambaran yang bisa menjadi satu potensi seperti halnya Papringan dan Kledung ini Pak. Mungkin bisa menjadi satu penyemangat, ini merupakan satu embrio yang bisa ditiru ya untuk Papringan dan juga Kledung ini, karena upaya dan juga antusiasme masyarakat sekitar nih luar biasa, didukung oleh mungkin juga publikasi melalui semua media yang ada jadi bisa istilahnya meledak nasional, mendunia bahkan ya. Nah ini gimana nih, mungkin Pak Dwi bisa bercerita untuk inovasi berkelanjutan, apakah ada daerah tertentu yang sudah jadi bidikannya oleh Bapeda sendiri? Jadi baru kita lihat rencana replikasi memang harus didampingi, tidak bisa kemudian hanya sekedar replikasi ya. Kawan-kawan Papringan dan kawan-kawan Kledung ini adalah menjadi aktor utama nanti di dalam pendampingan. Yang sudah muncul tetapi baru kita evaluasi adalah satu Pasar Lepen di Traji ya. Pasar Lepen di Traji. Di Traji. Kemarin sudah berjalan tetapi kemudian ini kenapa berhenti? Ini baru kita evaluasi, baru nanti kita akan diskusikan. Semoga COVID-19 ini segera selesai sehingga kita bisa melangkah lebih ya. Baik. Kemudian yang kedua ada Pasar Kopi di daerah Jumo, desanya kalau nggak salah daerah Jamusan kalau nggak salah, ada Pasar Kopi ya. Pasar Kopi di situ digelar di kebun kopi gitu ya. Kalau Pasar Lepen itu memang di sendang yang digunakan untuk pengambilan air suci ya, untuk suronan gitu ya Pak ya. Kemudian yang itu di kebun kopi. Ini akan kita lihat kenapa kemudian sudah berjalan, perlu
perlu pendampingan, perlu arahan dan lain sebagainya. Yang mungkin akan bagus lagi ada di Keranggan, tapi itu dikemas dengan festival durian yang ngeropoh ya, Pak. Ngeropoh. Tapi ini mungkin tidak bisa rutinitas karena durian ini juga musiman, tetapi paling tidak sepanjang musim selama 3 bulan ini uang yang datang ke sana luar biasa gitu ya, yang ditumpahkan di sana. Nah, ini dikemas sesuai dengan potensi masing-masing sehingga kita evaluasi karena semuanya berbeda, situasinya berbeda, sumber daya manusianya berbeda, potensinya berbeda, akses jalur yang masuk juga berbeda. Ini harus dikaji secara lengkap. Iya. Jadi jelas sudah tadi sahabat RT bahwa inovasi yang ditekankan ataupun nilai plus dari keseluruhan Ikat Rajut ini memang luar biasa ya. Satu inovasi yang menurut kami sebagai masyarakat Temanggung adalah luar biasa. Mungkin ini juga buah pikir dari pemikir-pemikir yang ada di depan Puspa nih saat ini ya. Dan juga tentunya Pak Dwi untuk upaya tadi bahwa inovasi yang berkelanjutan kemudian replikasi yang akan dilakukan tentang pengembangan potensi yang ada di Temanggung di bidang pariwisata tadi sudah dibocorkan oleh Pak Ripta ya bahwa beberapa tempat sudah jadi pilihannya. Tetap harus pendampingan gitu ya Pak Dwi. Untuk pembangunan mungkin di bidang lain nih Pak Dwi bisa bercerita atau mungkin bisa diinformasikan pada masyarakat. Ya Mbak Puspa. Selain yang disampaikan Pak Ripto terhadap inovasi yang ada di Prapengan Tridung maupun lembaga non pemerintah, kami di dokumen RKPD juga memuat suatu sarana prasarana pendukungnya Mbak. Ya, salah satu contoh DPU di sana di Pasar Prapengan berbuat apa? Dinas Lingkungan Hidup berbuat apa? Jadi peran pemerintah tetap ada Mbak. Jadi nanti berkesinambungan Mbak. Jadi sarana prasarana yang bersifat umum nanti dibantu oleh teman-teman perangkat daerah lain yang membidangi. Dinas Pariwisata kaitannya dengan pariwisata, Dinas KPU-an kaitan dengan infrastruktur KPU-an maupun yang lainnya Mbak. Jadi harapan kami ini tidak hanya teman-teman swasta atau lembaga dan pemerintah yang berjalan sendiri Mbak, tapi kita beriringan. Nah itulah fungsinya kami di dalam RKPD itu untuk menyengkuwung bareng. Di sana saling mengisi, saling memberi dukungan agar ini menjadi suatu peningkatan perekonomian yang bagus di Temanggung. Jadi saling mengisi itu Mbak Puspa. Upaya bahu-membahu sinergi dari semua pihak ya, termasuk pemerintah, masyarakat sekitar juga. Nah, untuk pembangunan tadi kalau ditekankan diinformasikan juga bahwa selain upaya sarana prasarana pendukung yang dilakukan di sana untuk penekanan penilaian ini. Nah, kita akan beralih ke pertanyaan yang mungkin berkaitan dengan COVID karena beliau ini berdua juga merupakan masuk dalam gugus tugas nih Pak ya. Upaya dari COVID ini apakah berpengaruh terhadap seluruh kegiatan yang sudah ada termasuk di pariwisata dan sebagainya. Nah ini kemudian apa nih yang dilakukan oleh kita Pak dan juga terutama oleh Bapeda nih untuk mendukung masyarakat di sekitar mungkin sangat-sangat terdampak ya untuk masyarakat Papringan, Kledung kemudian yang lain. Nah ini gimana nih Pak Ripto? Kebetulan kami juga ditugasi untuk di gugus tugas COVID-19 ya. Jadi dengan adanya COVID ini memang berpengaruh sangat besar di dalam pelaksanaan program-program pemerintah, termasuk yang sudah kita kemas dalam Ikat Rajut. Termasuk yang kita kemas dalam Ikat. Masalah utamanya adalah masalah kesehatan, tapi ternyata dampaknya ekonomi, sosial, pariwisata, kemudian bahkan sampai ketentraman dan ketertiban masyarakat. Ini berpengaruh besar. Beberapa program yang sudah direncanakan di 2020, kemudian kita refocusing lagi, kita realokasikan lagi anggarannya untuk penanganan COVID-19 ini pasti akan berpengaruh. Di samping itu masyarakat-masyarakat yang terdampak langsung, contoh di Kledung ada tukang ojek, ada tukang parkir, ini kan juga terpapar. Apalagi ada kemudian himbauan pemerintah untuk stay at home, kemudian physical distancing dan lain sebagainya. Ini kan
pasti akan berpengaruh. Kemudian kami yakin di 2021 ini masih akan berdampak nanti ke depan di COVID-19 ini. Tetapi kita berusaha memformulasikan perencanaan kembali program-program yang belum terlaksana 2020 karena terhambat COVID-19 ini. Kita formulasikan, kita rumuskan lagi untuk kita sinergikan dengan program yang sebenarnya sudah ada rencana di 2021. Jadi, tapi apapun yang terjadi pasti akan tergantung dari kemampuan keuangan pemerintah, termasuk kemampuan keuangan kawan-kawan lembaga non pemerintah juga, karena kan apapun pembangunan ini tidak bisa secara ansih dilakukan oleh pemerintah, tetapi harus bersinergi antara pemerintah, dunia swasta, kemudian lembaga-lembaga non pemerintah, masyarakat sipil dan lain sebagainya. Nah, ini memang tidak mudah, tidak mudah, tapi upaya sudah kita lakukan memformulasikan RKPD 2021 yang hari ini masih dalam proses dan masih akan dievaluasi oleh provinsi. Gitu. Baik, formulasi 2021 tadi pastinya tidak akan lepas dari COVID-19 ini, Jay. Dan juga tentunya apa yang akan dilakukan dan kemudian upaya seperti apa tadi yang dikatakan oleh Pak Arifta bahwa semuanya berimbas di sana, kehidupan ekonomi tentunya yang nomor satu yang tidak bisa bergerak ya Pak, karena harus stay at home, kemudian juga jaga jarak, otomatis tidak ada aktivitas mendatangi destinasi tersebut gitu ya. Nah, ini untuk Pak Dwi. Untuk 2021 mungkin apakah bisa digambarkan tadi apabila Pak Arifta sudah mengatakan dokumennya sudah dikirim untuk dievaluasi, untuk dilihat begitu sih. Nah, ini untuk 2021 sendiri apakah ada mungkin dari pengembangan produk ataukah setelah tadi titik berat di pariwisata tentang inovasi-inovasi tempat-tempat pariwisata, kemudian kita punya kopi, Pak. Nah, apakah ada di sana wujud dari kekayaan kita, ada kopi, ada tembakau, ada bawang juga nih, bagaimana nih Pak Dwi? Ya, matur suwun Mbak Puspa. Terkait dengan perencanaan tahun 2021 yang kita sudah mulai di bulan September kemarin, pada prinsipnya kita mengambil tema yang sudah ada di RPJMD. Tema RKPD untuk tahun 2021 adalah pemerataan pembangunan wilayah dan pelestarian lingkungan hidup, Mbak. Jadi semua kegiatan yang harus mengacu pada tema tersebut, Mbak. Tidak boleh lepas dari tema tersebut. Tapi kami memahami dengan situasi COVID-19 ini, jadi dimungkinkan ada kegiatan-kegiatan yang di tahun 2020 tidak terlaksana, bisa diikutkan di tahun 2021. Tentu dengan melihat situasi serta kondisi keuangan daerah yang sangat-sangat terbatas ini, tentu kita mengambil skala-skala prioritas mana yang harus dipenuhi, termasuk yang disampaikan Mbak Puspa dari segi pertanian maupun hasil olahan pertanian itu masuk tahun kemarin, tema tahun kemarin. Tapi tidak ada salahnya nanti kita lihat mana-mana yang bisa dimasukkan mengingat dengan keuangan yang sangat terbatas ini, Mbak. Baik. Tentu dokumen kami, Mbak Pusma, tadi pagi kami rapat dengan teman-teman kepala bidang. Salah satu bentuk inovasi RKPD untuk tahun 2021 kecuali tema adalah segi pembiayaan, Mbak. Jadi segi pembiayaan ini kami tetap mengandalkan teman-teman dari perusahaan atau TJSLP, teman-teman dari lembaga non pemerintah lainnya untuk sama-sama mengurangi beban pemerintah ini, terutama kemiskinan. Ya, kemiskinan ini dengan ada dampak COVID, kita bisa mempertahankan kemiskinan ini tidak melonjak sudah bagus, Mbak. Nah, untuk itu RKPD kami 2021 insya Allah sudah ada inovasi hal tersebut, Mbak, dari segi pembiayaan. Dari segi perencanaan juga kami sudah memetakan, Mbak, produk-produk atau unggulan-unggulan apa yang bisa dimasukkan di tema 2021, Mbak. Itu Mbak Puspa. Iya, sudah terjawab berarti tema masuk untuk potensi kekayaan kita, jadi dari segi pertanian sudah masuk kemarin dan ini merupakan juga bisa kemarin berarti untuk kopi, tembakau dan lain sebagainya dipromosikan juga ya masuk ke dalam program itu, Iya.
Pak Dwi Skarmai juga Pak Ripta, kita akan jeda sejenak ya, pendengar dan juga pemirsa semuanya. Sebentar lagi kita akan kembali lagi dengan perbincangan siang hari ini ya. Stay terus di 94.8 FM Radio Temanggung, sahabat setiamu. 94.8 FM 94.8 FM sahabat setiamu. Radio Temanggung FM. Iya, baik, masih bersama kita di sini ya, sahabat setia RTFM, dialog interaktif bersama Bapeda Kabupaten Temanggung masih terus berlangsung menemani Anda semuanya, dan masih terus hadir untuk teman-teman dari YouTubernya, teman-teman subscribernya kita ya di channelnya Radio Temanggung FM, terima kasih. Kemudian juga 94.8 FM yang sudah bergabung tadi, terima kasih pertanyaannya, juga ucapan selamatnya nih. Terima kasih dari Bu Ida 2196. Selamat untuk Temanggung, kami bangga menjadi masyarakat Temanggung. Dan ada lagi, baik, terima kasih ucapan selamat nih rata-rata aja, terima kasih. Ini beliau berdua hadir di sini ya. Semuanya juga ikut tentunya berbangga ya, menjadi salah satu bagian dari masyarakat Temanggung yang baru saja mendapatkan prestasi yang luar biasa. Nah, Pak Dwi dan Pak Ripta, bahwa Temanggung ini tadi diceritakan tentang sinergi Pak Ripta, bahwa ada sinergi pemerintah, swasta, kemudian masyarakat, dan juga satu organisasi non-pemerintahan atau lembaga-lembaga yang lain yang menunjang, mendukung, dan tentunya menjadi pelaksana tugas juga nih Anje. Nah, ini gimana nih Pak Ripta, bisa diceritakan oleh Pak Ripta sendiri tentang kegiatan dan bagaimana upaya kebersamaan atau sinergitas berbagai pihak ini? Seperti yang pertama, seperti tadi saya sampaikan, bahwa bagaimana kemudian kemiskinan ini bukan merupakan tanggung jawab pemerintah saja, ya. Tetapi kita berusaha menggeser bahwa ini tanggung jawab bersama, dan ternyata ditangkap oleh kawan-kawan lembaga non pemerintah, kemudian oleh komunitas-komunitas, oleh anak-anak muda kreatif. Ini menjadi ladang amal gitu ya, ladang amal, sehingga kita secara bersama-sama bersinergi, walaupun dengan kemampuan dan posisi masing-masing, untuk mengentaskan kemiskinan secara berkelanjutan. Beberapa lembaga-lembaga non pemerintah, baik dari sisi agama maupun sosial, luar biasa perannya. Mulai dari katakanlah Gledong ini inovasi wisata desa atau desa wisata, walaupun agak berbeda ini pengertian wisata desa dengan desa wisata kan agak berbeda. Itu kemudian kita punya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruhnya, mulai dari perda-perda, kemudian Perbup, baik itu yang berkaitan dengan bagaimana Musrembang ini dijalankan, bagaimana kemudian peran lembaga-lembaga ini, termasuk CSR dari kawan-kawan pengusaha, alhamdulillah sudah diatur. Lah, disitulah muncul saya pikir ini kebersamaan sinergi antara kami, pemerintah, dan seluruh masyarakat Temanggung. Contoh banyak, kalau tadi Basnas dengan bintang basnya, ya. Basnas program bintang bas, artinya dia memberikan beasiswa tuntas kepada siswa SLTA berprestasi. Ini kan luar biasa, pengentasan kemiskinan di masa yang akan datang, karena pendidikan adalah investasi jangka panjang. Kemudian koin Lazis Nahdlatul Ulama, kemudian Lazis Jateng, beasiswa yang diberikan kepada Lazis Muhammadiyah, kemudian ada beasiswa pemberdayaan ekonomi dari Gereja Kristen Jawa dan lain sebagainya. Ini lembaga-lembaga pemerintah secara bersinergi. Nah, dari situ kita belum menghitung peran pemerintah desa. Ini pemerintah desa ini 266 desa kan juga berperan langsung terhadap kemiskinan. Dilihat dari angka saja yang sudah kita bisa rekap, itu ada, kalau kita bagi di luar pemerintah desa ya, ada angka 30,47% untuk pengentasan kemiskinan ini muncul dari kawan-kawan lembaga non pemerintah dan kawan-kawan komunitas anak-anak muda kreatif. Luar biasa ya. Dari pemerintah 69,53%. Belum termasuk angka yang
dari pemerintah desa sejumlah 47 miliar sekian. Ini dari rangkuman dari 266 desa lah. Ini kalau dihitung kan luar biasa. Sepanjang kemudian pelaksanaannya, mohon maaf saya sampaikan, harus benar-benar diperhitungkan outcome-nya, kemudian efektif efisiennya. Jangan sampai ada yang main di situ, karena ini adalah alokasi untuk saudara-saudara kita yang di bawah garis kemiskinan yang perlu ditolong dan lain sebagainya. Betul. Dari sisi apapun. Nah, diniati dengan bismillah agar semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling penting, ini adalah peran serta seluruh pihak, tidak hanya Bapeda. Jadi mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, seluruh perangkat daerah yang terlibat, kawan-kawan non pemerintah dan komunitas-komunitas anak-anak muda kreatif ini yang luar biasa. Artinya kenapa saya bilang luar biasa? Ini mereka adalah penerus masa depan kita, gitu ya. Betul. Mereka masa depan kita. Jadi di waktu yang akan datang mereka lah yang akan berkreasi di sana untuk membuat masyarakat Temanggung menjadi lebih baik. Baik, ya tadi Mbak Ripta mengatakan ada prosentasenya ya 30, sekian persen untuk upaya tadi pengentasan kemiskinan dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh organisasi di luar pemerintahan tadi seperti Lazismu, kemudian juga ada Gereja Jawa, ya. Nah ini semua sinergi seperti ini. Apakah ada upaya khusus dari Bapeda untuk menyatukan visi ini atau memang mereka bergerak sendiri, Pak Ripto? Ya. Awalnya mungkin tidak sengaja mereka mengalokasikannya, tidak sengaja. Tetapi ada yang kemudian secara parsial, ada yang secara komprehensif sudah diperhitungkan. Sehingga kami melakukan bagaimana anggaran ini terfokus dan bagaimana anggaran ini terlokus. Jadi biar fokusnya jelas, kemudian lokasinya juga jelas, sehingga nanti akan muncul paling tidak sebuah pilot project yang bisa direplikasi oleh desa atau lain. Kita salurkan melalui pembentukan kawasan perdesaan. Jadi kita punya aturan dari pusat sampai ke kabupaten kota untuk membentuk sebuah kawasan yang terdiri dari beberapa desa yang bersinergi untuk mengembangkan satu potensi yang ada di situ. Ini sebagai dasar untuk melakukan bagaimana anggaran itu terfokus dan terlokus. Dari anggaran yang terfokus dan terlokus tadi Pak Ripto mengatakan bahwa ada kurang lebih 266 desa di Temanggung, kelurahan desa atau desa di Temanggung. Desa saja 266. Nah ini Bapak melihat ini dari upaya yang sudah dilakukan sampai dengan saat ini, dan ini termasuk di pemerintahan Pak, masuk ya 69% ya ini untuk kegiatan desa ini, sinergitasnya di luar yang organisasi non pemerintah tadi Nah ini apa yang sudah dilakukan, seperti halnya tadi kalau yang lembaga non pemerintahan kan sudah ada satu kegiatan sosial, kegiatan amal, kemudian bantuan dan berbagai hal tentunya. Nah untuk yang kegiatan dari pemerintah ini untuk kurang lebih 47 miliar tadi Bapak mengatakan, penyerapannya ini melalui apa nih Pak? Mungkin kegiatan ataukah pembangunan jalan, ataukah hanya alokasi berupa bantuan sosial saja untuk upaya pengentasan kemiskinan ini Pak Ripto? Saya luruskan dulu, 47 miliar adalah yang pemerintah desa ya. Pemerintah desa. Yang pemerintah kabupaten adalah 69,53%, itu 44,1 miliar. Itu memang saya mengatakan bahwa steering rather than rowing. Jadi pemerintah itu lebih baik mengarahkan daripada mengayuh sendiri. Nah, artinya anggaran-anggaran itu adalah anggaran-anggaran supporting, walaupun ada anggaran yang langsung kemudian diwujudkan di dalam bentuk sarana prasarana, misalnya untuk mendukung ke pasar papringan, sehingga beberapa tikungan yang berbahaya di situ kita luaskan jalannya sehingga bisa lancar. Contohnya yang sederhana seperti itu. Kemudian untuk mendukung kawan-kawan di Kledong, kita berikan pembekalan, peningkatan SDM dan lain-lain. Jadi angka dari pemerintah itu ya berbagai macam, tetapi tersinergikan menjadi satu tujuan, satu visi untuk bagaimana mengentaskan kemiskinan secara bersama-sama. Jadi sudah terjawab tadi upaya pengentasan kemiskinan bersama dari bahu-membahu atau sinergi dari berbagai pihak ya Pak Ripto. Nah Pak Dwi, untuk kaitannya dengan kegiatan dan juga upaya bersama dari pemerintah dan pihak non
pemerintah yang sudah diwujudkan bersama menjadi satu prestasi yang luar biasa, penghargaan kabupaten terbaik pertama nasional ini. Nah, dari Bapeda sendiri melihatnya untuk masyarakat Temanggung sebagai pendukung-pendukung proses ini nih bagaimana? Apakah perlu ada satu inovasi juga, ataukah mungkin Bapak Ibu dari Bapeda Temanggung punya satu masukan atau bahkan mungkin inovasi yang baru kepada mereka nih? Monggo. Matur suwun Mbak Puspa. Kami di Bapeda Kabupaten Temanggung mempunyai suatu produk hukum yang namanya Perbub Musrengbang, Mbak. Di dalam Perbub Musrengbang itu kami melibatkan semua pihak, Mbak. Baik dari pemerintah, baik dari lembaga-lembaga pemerintah maupun dari forum anak, Mbak, maupun forum-forum lainnya. Dengan adanya Perbub Musrengbang, tentunya kami memberikan suatu tema tahunan yang sesuai dengan RPJMD, juga memberikan suatu inovasi kepada mereka. Apa peran perangkat daerah dalam melaksanakan tema tahunan ini? Jadi setiap perangkat daerah atau setiap lembaga pemerintah daerah diberi kebebasan, Mbak, memberikan suatu inovasi sesuai dengan keahlian maupun tupoksinya masing-masing. Kalau mungkin KPU-an tentang LPJU Pintar, kalau DLH mungkin kaitannya dengan sampah, lingkungan hidup. Nah, itulah inovasi-inovasi yang sudah masuk di RKPD kami, Mbak. Tentu ini kita dasari dengan Perbub Musrengbang itu, Mbak. Jadi mulai dari perencanaan, mulai dari evaluasi monitoring maupun pelaksanaan, jadi satu buku dalam kegiatan perencanaan pembangunan daerah tersebut, Mbak. Jadi kami memberi kebebasan, kami memberikan suatu tema, kami juga memberikan suatu dasar hukum, Mbak, terhadap mereka melaksanakan inovasi-inovasi itu, Mbak. Gitu, Mbak. Jadi jelas sudah ada peraturannya sendiri, Perbub Musrengbangnya, dan tetap melibatkan semua pihak juga untuk memberikan buah pikirnya, berinovasi bersama. Gitu, Mbak. Nah, terkait dengan kalau menjadi pemenang biasanya ada satu reward nih, Pak. Boleh dibocorkan atau mungkin masyarakat memang harus perlu tahu apakah hadiah ini biasanya ada bebungahnya atau memang prestasi luar biasa ini juga hadiahnya luar biasa nih Pak Repto dan Pak Dwi, bisa dijelaskan pada masyarakat. Kita dapat satu penghargaan nasional. Nah, ini apa wujud dari pemerintah pusat sebagai reward atau dukungan kepada masyarakat atau pemerintah Kabupaten Temanggung ini? Sebenarnya kan penghargaan ini bagi kami tidak hanya sekedar penghargaan, tapi yang paling penting adalah bagaimana kemudian ini bermanfaat untuk masyarakat. Itu yang paling penting. Jadi seluruh proses sudah kita lakukan, kemudian penghargaan, kecuali karena ini penghargaan prestis, hanya 3 kabupaten dari 415 kabupaten, Mbak. Tidak pernah diusulkan, kenapa tidak sampai juara 10 besar. Pemerintah pusat juga nggak mau. Kalau jadi 10 jadi tidak prestis lagi. Betul sekali. Nah, tetapi yang paling penting bukan masalahnya itu penting, tetapi yang paling penting adalah bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian yang tahun ini memang kita belum tahu. Kalau tahun yang lalu juara 1 Jawa Tengah itu tahun lalu itu ada program dari provinsi untuk peningkatan SDM. Untuk peningkatan SDM dialokasikan dana BANQ provinsi kepada kabupaten kota tidak besar. Yang dari provinsi itu hanya sekitar 275 juta. Tetapi dikhususkan untuk peningkatan SDM. Kemudian yang nasional tahun lalu itu dimasukkan pada komponen dana insentif daerah. Jadi setiap kabupaten kota itu menerima DID yang komponennya adalah antara lain satu, bagaimana pertanggungjawaban keuangannya WTP atau tidak. Ini ada alokasi angka sendiri. Kemudian bagaimana penghargaan PPD ini, alokasi angka tersendiri. Sehingga masuknya di sana. Angka dari PPD di tahun lalu itu ada juara peringkat 2 nasional itu 9,8 miliar. Yang teralokasikan di dana insentif daerah yang kita gunakan untuk kepentingan pemerintahan secara keseluruhan. Jadi tidak dikhususkan untuk apa, tetapi ini duit dialokasikan dari pemerintah pusat. Monggo pemerintah daerah dipakai untuk peningkatan pembangunan di daerah. Jadi angka seperti ini tahun lalu 9,8 M. Harapannya tahun ini lebih ya Pak ya? Karena naik satu tingkat ya. Semoga tidak berdampak dari COVID, karena memang kegiatan berbagai dinas OPD dan lainnya memang dipotong dan perlu masyarakat ketahui juga untuk kegiatan berbagai kegiatan kami ya dari OPD, dinas dan lain sebagainya juga
tentu saja ada sedikit pengurangan begitu sih Bapak-bapak. Nah, ini Pak Dwi mungkin bisa menambahkan. Tadi kalau Pak Ripta untuk alokasi dana hadiah ini reward dari pusat ini dipersilahkan untuk dikelola bersama. Nah ini biasanya Bapeda memberi ada satu peran nggak ini sebaiknya untuk pembangunan ini saja atau gimana? Apa memang ini menjadi satu mutlak keputusan nantinya di tangan yang lebih tinggi nih. Nah, monggo nih masyarakat juga perlu tahu nih. Betul. Ya Mbak Puspa. Terkait reward atau hadiah yang telah diterima tahun kemarin, memang Bapeda diberikan suatu keleluasaan, Mbak. Untuk apa hadiah untuk tahun kemarin? Bapeda memberikan suatu rambu-rambu, Mbak Puspa. Salah satunya adalah reward ini agar digunakan untuk peningkatan sumber daya manusia, Mbak. Bagaimana kita menghadapi tantangan-tantangan ke depan, baik tantangan dari segi produk-produk hukum, baik tantangan segi lingkungan maupun dari segi global ini, Mbak. Jangan sampai nanti Bapeda ini kalah terhadap isu-isu strategis yang baru ya. Jadi ibaratnya Bapeda seperti tahun ini kan harus berpikir untuk tahun 2021, Mbak. Sudah tidak berpikir lagi di tahun 2020. Harapan kami dengan adanya dana peningkatan sumber daya manusia ini, insya Allah akan digunakan oleh semua perangkat daerah yang nanti prinsipnya tidak akan ketinggalan dengan kabupaten-kabupaten lain terhadap isu-isu strategis yang ke depan, Mbak. Insya Allah kalau tahun kemarin yang juara 1 yang di tingkat kabupaten itu mendapatkan 91 miliar, Mbak. Mudah-mudahan tahun ini di kabupaten tidak terkena COVID, jadi harapannya sama dengan tahun kemarin. Amin. Jadi ada satu itu pun kembali ke kembali lagi ke DID, Mbak. Tidak langsung dikasihkan Bapeda, enggak, tapi untuk perencanaan, untuk pembangunan, untuk peningkatan fasilitas umum dan sebagainya, Mbak. Itu, Mbak. Jadi ini dia sahabat RT beberapa hal yang perlu masyarakat ketahui ya tentang penghargaan kemarin yang sudah diterima oleh Kabupaten Temanggung, dan prestasi luar biasa ini patut kita syukuri, banggakan, dan tentunya kita pertahankan, Pak. Karena tahun depan mungkin ada program lagi dan kita berhak ikut lagi ataukah tidak setelah mendapatkan satu peringkat pertama ini masih tetap ikut lagi. Baik, terima kasih Pak Dwi Sukarmei penjelasannya tadi, dan Pak Ripto nih terakhir monggo Bapak di perbincangan kita kurang lebih di 4 menit ini untuk memberikan mungkin satu ulasan ataukah pesan khusus kepada masyarakat Temanggung tentang prestasi yang sudah kita dapatkan ini. Terakhir saya sampaikan kepada seluruh komponen masyarakat Temanggung, mulai dari desa, kelurahan, Pak Camat, kemudian seluruh tokoh-tokoh masyarakat, kemudian lembaga-lembaga non pemerintah, komunitas-komunitas kreatif di Kabupaten Temanggung, saya sampaikan terima kasih sekali, karena ini PPD ini tidak lepas dari dukungan mereka ya, tidak hanya Bapeda tapi seluruhnya bersama-sama. Itu kemudian kerjasama itu kemudian menghasilkan sebuah inovasi yang digunakan untuk membangun Temanggung lebih baik. Dari seluruh komunitas yang tadi saya sebutkan itu, monggo kalau ada kritik masukan yang membangun dengan catatan membangun, memberikan masukan kepada pemerintah Kabupaten Temanggung, bisa dimasukkan lewat medsos Bapeda atau bisa langsung datang kepada kami untuk berdiskusi setiap saat ya, setiap saat. Kemudian yang pesan yang kedua, karena ini berkait dengan COVID-19, saya mengajak kepada seluruh komponen masyarakat Temanggung untuk tidak menyepelekan COVID-19 ini. Apapun yang kita lakukan adalah untuk kemaslahatan bersama masyarakat Temanggung, sehingga saya menghimbau satu adalah berpola hidup sehat ya, berpola hidup sehat. Kemudian tetap cuci tangan dengan sabun setiap waktu dari keluar, pulang ke rumah langsung lakukan. Kemudian jangan lupa setiap kali keluar rumah harus pakai masker, harus pakai masker, karena masker ini kecuali untuk menghindari diri kita tertular, juga menghindari orang lain tertular juga kalau seandainya kita yang tertular, termasuk physical distancing, social distancing harus kita lakukan bersama, sehingga pandemi corona di Kabupaten Temanggung itu akan segera selesai, dan kita berpikir the new normal kembali akan seperti apa, akan kita ikuti, mungkin insya Allah secepatnya bisa terselesaikan sehingga kita bisa melaksanakan hidup dengan normal kembali. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh masyarakat Temanggung, seluruh komponen, seluruh lapisan. Terima kasih. Hanya saya terpesan yang terakhir,
satu untuk semua untuk satu Temanggung yang tentrem, marem dan ganteng. Iya, luar biasa. Menambahkan Pak Dwi? Ya. Kita jangan sampai lelah atau sudah berpuas diri karena tantangan-tantangan ke depan semakin hebat. Untuk itu kita tetap bersatu membangun Temanggung agar lebih ganteng. Itu Mbak. Oke, luar biasa. Terima kasih hadirnya Pak Repto Silo, kemudian Pak Dwi Sukarmei hadir di studio RTFM dan tentunya menyapa semuanya pendengar dan pemirsa RTFM yang kali ini selalu setia juga dan ingin tahu ya banyak hal tentang kegiatan ataupun prestasi yang sudah kita raih ya. Terima kasih semuanya. Sama-sama, kita bertiga pamit ya. Suatu saat kita tunggu lagi kabar bagusnya Pak, kabar bahagianya untuk diberitakan, diinformasikan pada seluruh masyarakat Temanggung. Terima kasih semuanya dan kita pamit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap berada di rumah. Amin.